Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS. Perkenalkan, nama saya Sidney Nurfala dengan NIM L100230119 dari Limpopa. Di sini kita akan mengerjakan soal UASnya. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Langsung saja kita kerjakan untuk menghitung CPUE. Langsung saja cache dibagi effort. Sudah, tarik ke bawah. Terus jangan lupa gilnya juga. Rumusnya itu catch dibagi effort. Nah, terus ke bawah juga. Pancing juga. Catch dibagi effort. Tuh. Terus total sama dengan sum. Tutup kurung sudah. Terus kita tarik ke samping. Keluar. Terus rata-rata. Average. Kita tarik ke bawah. Sudah keluar. Terus jangan lupa kita tarik ke samping. Nah, rumus min itu min. Tarik ke bawah down. Terus kita tarik ke kanan. Terus max. Dah. Terus kita tarik. Nah, terus untuk menentukan CPUE dibukukan itu, kita ngeliat nih, CPUE dari ketiga alat pancing itu yang paling banyak mana? Nah, ternyata di sini pancing yang paling banyak. Terus kita jadikan buat pembagi, tandai juga. Terus terusnya itu catch rawai dibagi dengan catch si pancing. Terus kita klik juga ke sini, lakukan yang hal sama seperti tadi. Terus ini jilnet dibagi dengan catch CPUE si pancing. Terus klik. Terus si pancing sama dengan pancing dibagi dengan pancing. Karena si pancing ini merupakan alat tangkap standar. Terus rawai untuk menghitung pakai standar. Caranya itu catch dikali dengan CPU dibukukannya rawai juga. Terus enter. Terus tarik ke bawah. Nah, sudah. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk jilnet. Catch-nya sama juga dikali dengan jilnet. Enter. Terus tarik ke bawah. Terus pancing sama saja. Catch-nya dikali dengan pancing. Enter. Terus kita tarik. Maaf ngebug. Is.
Yap, sudah. Terus produksi total sama dengan kita akan mendeduksi tentang jumlah tangkapan catch-nya ditambah catch enter. Terus upaya total effort rawai ditambah effort chillnet ditambah effort pancing. Terus kita enter. Kita tarik. Selanjutnya itu CPUE total. Kita jumlahkan lagi chillnet terus enter. Sudah. Selanjutnya itu menghitung CPUE plus 1. Rumusnya itu CPU yang bawah dibagi dengan CPUE atasnya. Sudah. Terus sudah keluar. Terus len CPUE sama dengan rumusnya len CPUE total. Klik. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Set. Oh iya, keluar. Setelah itu kita lihat rumus. Terus buat grafik CPUE. Kita ke insert terus ke charts. Ntar kita kesini dulu biar si datanya itu kosong dahulu. Nah, si scatternya ini pilih yang kedua, terus klik kanan, select data, add data, series namanya CPUE. Untuk variabel X-nya itu tahun ini guys, sudah. Terus Y-nya itu CPUE. Nah, terus balik, maaf salah. Terus Y-nya itu CPUE. Terus kita klik OK. Terus klik OK. Nah, di sini sudah keluar datanya. Terus klik plus, tambahin access title, terus data label juga. Nah, keluar. Terus kita namain juga di bagian sini tahun. Sudah ketemu si grafik CPUE-nya. Terus kita tentukan nilai MSW-nya. Selanjutnya kita akan melakukan regresi. Melakukan regresinya itu kita ke data, terus ke data analysis. Sebelum itu kita ngecek rumusnya dulu. Untuk Y-nya itu CPUET dan X-ring-nya itu upaya total dan CPUE total. Ke data analyze, regression, terus kita klik Y-nya. Kita lihat tadi rumusnya apa. Untuk Y-nya itu
CPUE T. Terus input Y-nya itu kita lihat di rumus itu upaya total dan CPUE total. Sudah. Terus kita klik output range, terus kita akan memilih tempat yang mau kita letakkan regresinya. Kita taruh di sini. Terus kita klik OK. Nah, di sini akan keluar regresinya. Oke. Terus kita akan mencari interceptnya. Interceptnya itu ambil dari sini, yang atas ya. Terus B-nya itu variabel 2 yang ini. Terus X variabel satunya itu yang ini. Terus R-nya itu sama seperti A. Untuk Q-nya itu sama dengan C. Oke. Selanjutnya kita akan mencari K sama dengan A dibagi ke kurung C dikali B. Oke, selanjutnya kita akan mencari MSY. Rumusnya itu buka kurung R. Terus kali, terus cari K. Terus tutup kurung dibagi total ANOVA ini. Terus klik sudah. Terus kita akan mencari MSY. Rumusnya itu R dibagi buka kurung 2 dikali Q tutup kurung dan terus kita akan mencari JTB-nya, yaitu MSY dikali 80 per 100. Sudah. Terus kita akan mencari tingkat kemanfaatan. Terus kita ke produksi total. Produksi total dibagi MSY. Jangan lupa di MSY-nya itu diberi tanda dolar biar dia di paten tidak lari-lari untuk jadikan pembagi. Kita tarik ke bawah. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan metode Fox. Kita lihat metode Fox itu kita ke regression. Terus kita lihat tadi rumusnya apa? Tuh Y-nya itu ln CPUE terus
X-nya itu CPUE total. Kita akan menaruhnya di sini. Oke, oke, keluar sudah hasilnya. Intercept. Interceptnya itu ambil dari ini. Enter, terus lognya itu X variable 1, terus MSY-nya itu rumusnya itu sama dengan 1 dibagi intercept kurung terus dikali eksponensial di terus log terus min 1 kurung FMSY-nya sama dengan 1 dibagi slope, terus TAC-nya sama dengan MSY dikali 80/100, terus tingkat pemanfaatannya sama dengan produksi total, terus dibagi si MSY-nya tadi, terus jangan lupa di X-nya itu dikasih tanda dolar atau di bagian MSY-nya, terus klik enter, terus kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Setelah itu kita lihat lagi metode mana yang paling efektif nih. Nah, menurut saya itu yang dari saya hasilkan itu, menurut saya metode yang paling efektif untuk data ini menggunakan metode Walton Hilburn. Karena lihat di MSW-nya itu totalnya itu 254 ton sekian dan JTB-nya itu 203 ton sekian. Nah, ini merupakan kayak suatu eh, hal yang data yang masuk akal dan cocok untuk data tersebut. Sementara untuk yang metode Fox ini, dilihat dari MSW-nya itu, totalnya itu sampai 1000 ton dan TAC-nya itu mencapai 0,980 ton, menyerupai 1000 ton. Ini merupakan hal yang kurang masuk akal dan menurut saya metode yang paling cocok untuk data ini menggunakan metode Walton Hilburn gitu. Terus selanjutnya kita menghitung berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Nah, di sini datanya sudah saya siapkan. Nah, terus kita menghitung rumusnya itu total produksi dikali harga. Dan produksi total itu ini, terus dikali harga ini. Nah, klik enter. Terus kita, nah sudah ketemu nih total penerimaan nelayan. Selanjutnya kita akan menghitung total cost. Rumusnya itu biaya dikali upaya produksi. Terusnya itu buka kurung dulu. Biaya terus dikali
banyak produksi. Terus tutup kurung, terus ditambah lagi sama seperti tadi itu biaya ditambah upaya produksi. Terus teman-teman ini kurang tutup kurung dan ininya kurang tutup kurung terus ditambah lagi pancing juga nih biaya maaf salah sini tambah teman-teman terus tutup buka kurung ditambah ditambah si upaya produksi juga terus tutup kurung. Enter. Coba kita lihat lagi. Terus ini biayanya terus namanya produksi terus produksi dan biaya dan oh asli saya salah di sini harusnya kali dan nah begini harusnya. Oke. Terus kita kan menghitung total keuntungan bersih. Rumusnya itu total penerimaan dikurangi si total cost. Sudah ketemu. Nah, jadi sudah kehitung semua untuk total penerimaan nelayan, total cost, dan keuntungan bersih. Terus bagaimana soal yang terakhir, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan hasil tersebut? Dilihat menurut saya nih, dilihat dari grafik CPUE-nya bahwa di PPSC Cilacap itu setiap tahun itu upaya itu ditingkatkan terus dan mencapai titik tertingginya itu si 2024. Nah, namun di 2025 ini malah hasilnya menurun. Nah, solusinya terbaik ini menurut saya itu kembali ke data atau rekapan di tahun 2024 ini untuk seperti kayak upayanya terus itu harus disamakan sama yang tahun 2024 agar penghasilan dan upahnya itu paling tinggi itu di 2024 segitu. Mungkin segitu dari jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.